Jujur, saya belum beri effort point. Tapi apakah saya mundur? Enggak. Duit saya udah mau habis nih. Mundur? Enggak. Banyak orang nggak berhasil, banyak orang kalah di bisnis itu dia nggak punya nekat. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Halo Holy Lovers, ketemu kembali dengan saya Dr. Gigi Santi Tambunan yang kali ini kita akan membahas tentang peluang bisnis di masa pandemi. Dan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang ganteng-ganteng. Wah, selamat sore, Selamat sore, Bapak. Bu. Narasumber yang pertama dengan Dr. Frankie, selamat sore, Dok. Sore. Dan narasumber yang kedua Bapak PS Aulo Majidu Jebua, saya izin panggil Pak Pono ya Pak ya. Iya, Selamat nama sore terkenal. Pak, Selamat sore, nama Bu. terkenal. Selamat sore, Holy Iya, Lovers. puji Tuhan, senang sekali ya sore hari ini ya bertemu kembali. Bincang-bincang kali ini kita santai tapi serius ya. Ya. Siap. Apa sih sebenarnya entrepreneurship? Ya, atau orang bilang apa sih bahasa Indonesianya ya? Ini bahasa Batak atau Kewirausahaan. kewirausahaan. Ya, bahasa Indonesianya kewirausahaan. Holy Lovers. Oke, mungkin dari Bapak Dr. Frankie, apa sih sebenarnya itu entrepreneurship atau kewirausahaan? Oke. Entrepreneurship ya seperti yang kita sudah buka di depan tadi, itu kewirausahaan. Tapi mungkin kalau arti atau meaning kewirausahaan itu banyak ya di internet bisa cari. Tapi kalau menurut saya pribadi kewirausahaan itu adalah, bagi saya itu kayak kegiatan atau tindakan yang dilakukan merubah hidup. Merubah hidup. Ya, itu bagi saya entrepreneurship sih, merubah sesuatu yang harus merubah. Usaha gitu ya, Iya. usaha untuk merubah hidup gitu kira-kira ya. Oke. Kalau Pak Pono mungkin Mungkin simpelnya ya, kewirausahaan itu adalah berbisnis. berbisnis. Berbisnis ini bisa dua kategori. Ya. Satu bisnis jasa dan satu lagi bisnis produsen produksi barang. Barang ya. Begitu. Oke, Itu barang jadi dan sehingga jasa. hasil itu bisa merubah hidup seperti kata dokter. Oke, Ya. wirausaha. Mungkin kita karena ini konten yang berbau rohani, Mhm. kira-kira boleh berikan dasar Alkitabnya enggak ya? Boleh untuk entrepreneurship ini atau untuk kewirausahaan ini. Kalau saya sih, dan ini menjadi pedoman saya dalam membuka usaha, Ya. saya dari kejadian sih. Kejadian? Sebenarnya entrepreneur sejati itu Allah. Kerja dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 dia istirahat. Istirahat. Saya pun punya tujuan hidup, kerja sampai titik tertentu lalu saya pensiun. Dan dasarnya itu di kejadian Allah menciptakan dan mengerjakan semua ini 6 hari cukup. Itu sih dasar Alkitab yang saya pedomani sampai hari ini. Dari Pak Pono sendiri? Sama kejadian tapi mungkin di pasal yang berbeda. Ya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan kita prerogatif, bahkan mewajibkan kita untuk mengusahakan bumi ini. Untuk mengusahakannya. Iya. Dan kita hidup di situ. Lalu kita juga mengatakan siapa yang tidak kerja dia nggak Tidak makan. boleh makan. Yes. Holy Lovers, Jadi nggak kalau boleh jadi mau pemalas. makan ya bekerjalah. Bekerja. Bekerja di sini bisa menjadi intrapreneur atau pegawainya orang, atau bisa menjadi entrepreneur, wirausaha Usaha sendiri, bisnis sendiri, Bisnis sendiri. bisnis sendiri, usaha Oke. sendiri, sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih ke kita. Baik. Iya. Iya. Oke. Kira-kira dalam memulai suatu usaha, dalam memulai suatu bisnis ya. Sekarang kan kita bukan mengatakan bahwa karyawan atau orang yang digaji itu bukan seseorang yang punya pemikiran maju gitu ya, tapi mau tidak mau sekarang dituntut memang kita untuk memiliki usaha sendiri, kita sendiri yang bertanggung jawab dengan usaha sendiri, apa yang kita lakukan. Nah sekarang apa kira-kira pilar penting yang harus kita miliki untuk memulai sebuah bisnis? Pilar apa ya bahasa ininya ya? Ya.
hal yang utama. Begini, kalau dari saya, kalau dikatakan pilar berarti kan sesuatu yang basic ya. Iya. Yang paling penting kita tahu, mengetahui apa kemampuan kita. Oke. Tuhan menciptakan kita itu kan sempurna sebenarnya. Iya. Artinya semua talenta itu semua kita punya sebenarnya. Tinggal prioritas yang mau kita kembangkan itu yang mana. Benar. Itu satu. Yang kedua, dalam ilmu bisnis ada 3 hal yang paling penting Oke. yang perlu kita mulai pikirkan dan lakukan hubungan antara ketiga ini. Iya. Pertama itu modal. Modal. Modal Harus uang. ada ya. Nggak bisa dipungkiri itu. Yang kedua, modal kemampuan, modal talenta kita, bakat. Yang ketiga adalah relationship, Oke. hubungan. Hubungan. Kalau ketiga-tiganya ini ada, yakinlah usaha itu lancar. Tapi kan jarang orang punya itu juga. Dia punya bakat, Iya. dia ada kawannya, relationship, tapi modalnya- nggak ada uangnya. Iya. Nah, gampang ini. Tinggal menggait yang satu, tanam modal di sini. Iya. Saya balik. Ada dia punya uang, dia nggak punya bakat, Iya. kawannya banyak, Iya. lancar juga. Lancar juga. Dia ada uang, tidak ada bakatnya, kawannya juga nggak ada. Benar. Bisa mempengaruhi Bisa juga. orang. Jadi itu menurut saya begitu. Jadi kenali kemampuan kita, lalu mainkan yang 3 poin ini, disertai dengan campur tangan Tuhan. Wow, Oke. keren. Oke, Dr. Franky kira-kira Ya, saya menambahi pastor tadi, Pastor Kono. Ya, selain itu yang paling, kalau bagi saya, yang paling kuat itu nekat sih. nekat apa tekad nih? Nekat. Nekat. Saya pernah baca buku itu The Power of Kepepet. The Power of Kepepet. Benar. Ya. Jadi, Saya juga pernah baca. iya, jadi ya, tapi bukan apa ya, bukan ceroboh ya. Jadi 3 pilar tadi yang disampaikan oleh Pastor Kono tadi itu penting, tapi powernya itu ada. Jadi banyak orang nggak berhasil, banyak orang kalah di bisnis itu dia nggak punya nekat. Jadi terlalu banyak excuse ya, terlalu banyak alasan, dia udah punya modal nih, tapi aduh nanti rugi, aduh nanti numpur, aduh nanti ambruk. Jadi terlalu banyak excuse juga itu bisa menghambat bisnis atau menghambat usaha. Jadi menambah tadi yang pastor bilang adalah nekat sih. Jadi dan saya sudah praktekin itu The Power of Kepepet itu. Saya beli rumah dari The Power of Kepepet tanpa modal. Jadi semua punya arti yang tadi pilar itu. Ketika udah punya keberanian atau nekat lah, bahasa lebih seram ya, lebih ekstrim. Itu sih. Keberanian lah ya, dan cenderung agak nekat. Iya. Tapi tetap Mungkin lebih tepat keberanian untuk take risk. ya, Itu dia resiko. sebenarnya. Itu bahasa lalunya begitu. Iya. The Power of Kepepet sudah pernah baca. Nekat tapi keberanian untuk mengambil resiko. Resiko. Itu yang kebanyakan orang kita nggak punya. Yap. Dia punya yang 3 tadi, tapi resiko dia nggak mau tanggung. Entrepreneur mesti mengambil resiko. Seperti saya detik ini. Jujur, saya belum beri effort point. Tapi apakah saya mundur? Enggak. Duit saya udah mau habis nih. Mundur? Enggak. Karena saya yakin kalau kita belajar dari yang sudah jadi, pengusaha-pengusaha yang jadi, memulai itu, untungnya 7 tahun kemudian Benar, loh. benar. Nggak Ini ada kan cerita tahu usaha kan, nggak 1 langsung tahun untuk ya. enggak. Benar. Low risk, low return. Ya, High risk, high return. Ya. Nah, itu dia. Jadi jangan takut ya Oke. untuk memulai sesuatu, jangan terlalu banyak excuse, alasan, sehingga kapan bergeraknya. Yes. Ya kan? Nah, ini juga kembali seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, bagaimana membangkitkan jiwa kewirausahaan ini, terutama di kalangan anak muda. Tapi yang saya lihat hal positifnya selama pandemi COVID-19 ini, muncul wirausahawan baru. Banyak kita tahu sendiri ya, pegawai yang dirumahkan, Ya. karyawan yang dirumahkan ya, itu kita sama-sama tahu ya. Saya sendiri sebagai seorang dokter gigi,
benar-benar tidak dapat bekerja karena kondisi yang belum memungkinkan ini. Ya. Dan sesama teman-teman saya juga sesama teman sejawat yang tidak bisa bekerja, tiba-tiba sudah bisa nge-baking, sudah bisa buat kue, ya. Ya. Dan akhirnya itu jadi income tambahan. Jadi itu boleh dikatakan sebagai wirausaha, ya Ya. kan? Ya. Itu akhirnya menjadi sumber income baru bagi mereka. Jadi bagi gini, Dok. Kita bersyukur bahwa ada pemicu Iya. yang membuat orang mau nggak mau nekat nggak seperti mau tadi nekat. karena pandemi. Iya. Anak istrinya masih kecil, anaknya Harus makan. kasih makan, kan susu, kan mau nggak mau. Iya. Terpaksa di sini positif jadinya. Positif. Harus Iya. bayar kartu kredit. Oh, iya Sementara Semua. udah nggak terima income lagi. nggak ada Listrik sumber- di rumah, semua kos. Iya benar. Nah sekarang bagaimana untuk membangkitkan jiwa entrepreneur ini? Kira-kira di kalangan anak muda kita, terutama ini kan channelnya GPDI ini, Iya, iya. anak-anak muda kita di GPDI supaya daripada cuma males-malesan, pegang gadget nggak tahu juntrungannya, cuma buat game online dan sebagainya. Yuk, gimana kita pergunakan gadget ini, ya kan, untuk menghasilkan Menghasilkan. sesuatu yang positif, Iya, begitu. iya. Bagaimana kira-kira membangkitkan jiwa kewirausahaan ini? Kalau saya rasa sih untuk membangkitkan orang muda lah khususnya. Orang muda khususnya dulu. Ya, sebagai leader, ya leader juga harus turun dan masuk karena untuk dapatin duit sekarang nggak melulu hanya jualan, hanya ya menciptakan sesuatu. Karena jujur anak-anak muda sekarang dari game udah bisa dapat duit kan. Oh iya. Dari game, Benar. dari ya channel YouTube, Medsos, dari medsos. cover-cover lagu, banyak dapatin duit. Jadi sebagai leader yang saya perhatikan sih, leader juga harus masuk. Contoh ada youth-nya ini hobinya game. Bukan maksudnya kita mengizinkan mereka akhirnya lalai ya, tapi kalau memang dia peluang seperti di youth kita di Siantar itu, dia pemain ML terbaik itu di Siantar. Maaf, apa tuh? ML ya, Apa Mobile tuh? Legend, Mobile Legend, Oh, Mobile Mobile Legend. Legend. Maaf, Mobile saya mak zaman now yang begitu. Iya, jadi mereka ikutin itu, tapi mereka ikut kontes dan mereka ikut pertandingan-pertandingan, akhirnya mereka dapat duit. Oke. Nah, mungkin kalau dari sisi kitanya sebagai leader terlalu ortodoks, mungkin kita akan bisa cut kan. Oh, nggak bisa, itu tidak benar. Nah, mungkin sebagai leader hanya memilah atau memperhatikan dia sudah masuk ke jurang atau tidak, atau dia sudah salah atau tidak. Karena dengan kemajuan digital yang sangat pesat, Iya. ya untuk membangkitkan mereka nggak bisa lagi kita blok. Jadi kamu harus kerja, karena mereka sudah punya figur yang nggak kerja, dia lihat di rumah aja tapi bisa dapetin duit. Menghasilkan uang. Iya, Jadi iya. dia akan bilang, loh om, temanku nggak kerja bisa dapetin duit. Jadi saya rasa untuk membangkitkan semangat mereka, kita mulai masuk atau menggali mereka dengan masuk ke dunia mereka. Saya rasa sih seperti itu. Saya baru tahu ternyata game itu menghasilkan uang. Ya? Oh iya. Oh iya, menghasilkan uang. Kalau ya? saya Heeh. untuk bisa membangkitkan gairah menjadi wirausaha, Iya. satu kata, Iya. mandiri, jangan bergantung sama orang. Mau apapun dia menghasilkan, yang penting halal, games juga halal. Anak saya juga buat arranger lagu, tenang-tenang di kamar menghasilkan. Iya. Atau kita bermain di area yang mainstream. Iya. Misalnya kita main di retail, Iya. buat kedai boleh. Kita main memelihara ikan lele dengan metode yang baru sekarang menghasilkan juga. Ikan Atau koi. yang simpel-simpel buat gereja ya, yang kebutuhan sekarang ini kan ini masker ya, Iya, masker ya. benar. Lalu saya pikir nggak perlu skill hebat ini, buat Iya. masker aja. Lalu tukang sablon logo gereja di sini, Iya, ini kan iya. menghasilkan juga. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama, apalagi seumur-umur udah agak tua kan dia butuh duit. Iya, benar. Menjadi gamer juga nggak bisa kan gitu. Iya. Nah, tentu kita harus masuk yang bisnis konvensional atau menjahit baju macam-macam. Nah, banyak contoh sih itu. Berarti itu tadi ya, diperlukan keberanian dan untuk kita generasi, saya nggak berani bilang generasi tua sih ya, tapi kita memang harus bisa tahu apa yang sebenarnya saat ini sedang dibutuhkan Good. di orang-orang muda. Itu Yeah. tadi sebenarnya tadi game itu mungkin orang nonton gue bilang, jangan main game dong, begini ya kan, itu game gak baik begini. Ternyata saya juga baru tahu itu bisa menghasilkan uang. Nah,
Karena anak sekarang ditanya cita-citanya apa, udah jarang mau jadi dokter, insinyur, mau jadi apa, youtuber. Iya. Iya kan? Karena menghasilkan. Karena menghasilkan. Coba kalau orang tua bilang, iya anak gue mau jadi youtuber. Jadi gini Bu, Waduh. karena menghasilkan dan mengasikkan. Iya. Mengasikkan. Suatu hobi mereka. Ya. Iya. Mm-mm. Oke, baik. Tapi untuk jemaat GPD gereja lah yang umumnya, kan tidak semuanya seperti ini juga. Iya. Ada yang umur baru dipecat dari perusahaan nih, umurnya udah 35 tahun. Kegajian juga nanggung. Iya. Nah, apa yang mau dibuat? Kembali ke yang konvensional. Nah, kenali kekuatan kita, Iya. lakukan itu. Dan Anda sudah membantu gereja untuk itu. Nah, jadi kira-kira bagaimana kita menemukan peluang bisnis yang memang bisa kita kerjakan di masa COVID-19 ini dan disertai dengan pilar yang tadi, kira-kira? Bagaimana? Kalau kita menurut menemukan? saya, kenali kebutuhan masyarakat secara luas dan kenali kebutuhan masyarakat di daerahmu itu. Anda tinggal di mana? Beda-beda itu. Iya. Kenali. Nah, kalau kita lihat secara umum sekarang kan kebutuhan pandemi ini dari aspek kesehatan. Iya. Apa itu? Membuat face shield, Oke. masker, Masker. lalu peralatan olahraga itu kalau jual beli tinggi itu sekarang. Sepeda, Buat bisa kita main bisnis sanitizer itu. juga boleh. Hand sanitizer tuh. juga boleh. Buat sendiri. Cari tahu zat kimianya gimana, Iya. lalu campur, Iya. beli botol kosongnya, jual, buat merek dikit, bisa. Iya. Nggak perlu ke Badan POM itu, udah simpel aja. Gitu, kebutuhan sekarang. Lalu kebutuhan kesehatan kan tinggi nih sekarang. Benar. Makanan-makanan itu yang sehat itu, hidroponik itu lagi laku banget itu. Benar. Yang ada zat-zat kimianya orang ogah, karena kan Iya. nggak mulut. Covid lagi dihubungkan kan gitu, Iya. semacam begitu. Lalu kebutuhan dasar manusia misalnya sembako itu apapun ceritanya pasti laku. Tidak ada putusnya ya. Tidak ada putusnya. Iya, benar. Jangan jualan kosmetik, nggak akan laku karena ditutup dengan masker. Laku juga kali Pak ya. Sekarang orang kan suka foto-foto Gitu ya? daripada pakai aplikasi kan lebih bagus yang mulus ya benar. Gitu ya. Kalau dari Dr. Franky sendiri kira-kira Kalau bagaimana saya peluang sih, bisnis? melihat sebenarnya nggak perlu susah lagi untuk menemukan. Sudah banyak ya? Iya, ada buku saya lupa penulisnya. Dia bilang gini, kita untuk menemukan untuk usaha, itu sebenarnya melihat dari atas kepala sampai kaki itu bisa. Jadi contoh rambut, ya mungkin bisa buka salon, ya kan dari rambut. Ke mata, mungkin bisa jual softland atau kacamata. Jadi simple, gak usah ribet. Aku usaha atau bisnis apa yang menarik ya. Jadi seperti yang dibilang Pak Kono tadi, ya temukan passion, mampu atau enggak, lalu lihat. Kita lihat dari ujung kepala. Karena kalau kita apa ya yang itu akan membuat excuse, aduh kayaknya ini nggak bisa. Tapi Dan tidak jadi. iya, dan Nggak akan jadi, tercancel kan dengan sendirinya, Iya, auto cancel jadinya. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bisa kita temukan sebagai peluang bisnis. Anting udah ke telinga, ke leher, masuk ke bagian badan ini mungkin baju, jualan baju atau apa, jualan jas, masuk ini jualan ikat pinggang. Jadi seluruh tubuh kita ini sebenarnya pajangan untuk menemukan bisnis. Oke, bahkan lebih ekstrim lagi kalau saya bisa katakan kita sendiri kadang bisa menciptakan kebutuhan loh. Iya. Ya. Kita sendiri yang akhirnya Ya. menciptakan kebutuhan. Setuju. Ya? Setuju. Oke. Bisnis di bidang apa saja yang kira-kira memiliki prospek yang baik untuk dikerjakan di masa pandemik ini? Wah, tadi udah cerita ya. Iya. Ya Ya, itu. boleh. Sesuai dengan kebutuhan Sesuai- sekarang. Atau menciptakan lagi kebutuhannya Kesehatan, ya? makanan yang sehat aja semua. Itu yang paling pertama. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang kan kebanyakan di rumah. Nah, kalau kita di rumah ngapain? Sifatnya apa di rumah? Kebutuhan apa di rumah? Santai-santai. Makan kan sudah kesehatan. Mata. Ya berubah dengan mata. Games, gadget, Gadget. buat video, buat cover lagu. Itu Oke, sekarang kebutuhan manusia. Iya ya. Itu sekarang. Iya benar-benar. Yang lagi utama-utamanya begitu. Oke. Kelihatannya kalau bisnis transportasi udah agak kurang ya. Iya. Ada tapi kurang. Gitu. Sama juga ekspedisi online kalau belanja kan. Iya, Ya. itu Nah, ekspedisi yang main sekarang di situ juga. Sedang ini ya. Iya, sedang bom-bomnya itu. Sangat, Ya gitu. Oke. Kemudian menciptakan hal-hal yang baru. Menciptakan hal-hal yang Nah, baru. ini memang nggak gampang. Ada juga given ya dari Tuhan ya. Iya. Ada sesuatu yang baru bisa diciptakan, kreativitas baru.
Karena Seperti begitu. karena saya lihat sepertinya semua ada masanya. Kayak dulu waktu masa-masa wartel ya, masih sempat nggak menikmati masih, yang masih. pakai telepon koin. Saya telepon pacar saya pakai wartel biasa. Iya kan? Yang Pakai dimakan, kan? koin, yang dimakan. Itu wortel. Oh ya, itu wortel. Dia belum tahu kayaknya. Kalau lihat style nggak belum tahu. Belum dah. Kalau wortel zaman kita koin Jangan- masukin, yes, nah, belum lalu lahir, kita kan? tekan-tekan aneh-aneh koin nggak masuk. Iya, iya, iya. Tapi sekarang udah nggak Berubah. jadi kebutuhan lagi. Betul. Semua sekarang sudah, orang juga udah malas telepon seluler udah nggak pakai lagi, udah pakai yang WA-nya, telepon WA. Jadi sepertinya semuanya ada masanya gitu kali ya. Ya, setuju. Jadi kalau Semua ada masanya dan pada masanya akan ada orangnya. begitu, good sekali. Itu dia. Jadi Benar. banyak orang juga akan membuat alasan, udah nggak masanya lagi nih. Tapi pada masanya akan ada seperti ini kan. Kita nggak kayak dulu aku pernah ikut konser. Dulu konser itu nggak pernah nunjukin HP kan. Paling goyang, joget gitu. Sekarang setiap konser itu kalau kita ikutin sebelum pandemi ya, itu handphone udah di atas. Iya. Jadi pada masanya akan ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk berbisnis. Oke. Iya, iya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kono juga bahwa dalam kewirausahaan ini salah satunya adalah modal. Walaupun tadi sudah dijelaskan ada 2 pilar, tanpa modal pun sebenarnya bisa jalan. Bisa. Nah, bagaimana untuk mengatasi keterbatasan modal di dalam berbisnis? Nah, dari Dr. Franky dulu kali, keterbatasan modal dalam berbisnis. Oke, kalau saya sih melihat modal duit penting ya. Ya. Tapi yang paling penting itu duit juga. Do Duit. it. Iya, Nah, jadi ada orang beberapa yang punya modal tapi nggak bisa ngerjain. iya. Makanya di awal tadi bilang terlalu banyak excuse-nya itu, jadi dia nggak bisa ngerjakan. Kita pernah ngerjain, karena saya ada beberapa teman-teman juga yang buka usaha kecil-kecilan. Iya. Jadi buka laundry tanpa modal. Jadi dia hanya modal kayak tadi yang dibilang Pak Kono, antar jemput. Jadi kita memanfaatkan ada orang yang malas, lalu kita manfaatin yang mau nyaman tadi. Pak, sini kainnya saya antarkan ke laundry, lalu laundry nanti selesai saya antar balik lagi. Jadi dia nggak harus butuh modal besar, tapi dia bisa berpenghasilan itu dulu kan, sampai dia nanti di tahap yang dia bisa membuka usaha sendiri. Tapi untuk memulai dengan, kalau kita punya kesulitan dengan modal yang besar atau modal yang tertentu, mungkin kita bisa manfaatin, atau bukan memanfaatkan lah, menggunakan yang ada. Jadi kita ya sekarang ada ojol gitu kan, ojol bisa juga mungkin modal handphone sama Ojol kendaraan, online. iya. Jadi kita sudah bisa dapatkan duit. Yang penting kita mau ngerjain atau Mau tidak. mengerjakan. Iya, modal dengan semangat juga bisa. Action. Tapi yang paling penting adalah duit. Do it. Lakukan. Ya. Gitu kira-kira. Jadi Pak Wono sendiri. Kalau saya dengan keterbatasan modal yang terbatas, ada 2 pendekatan. Yang pertama, saya setuju tadi, tapi ini di lainnya. Begini, kita harus menyesuaikan bisnis kita dengan capital kita, dengan uang kita. Oke. Jangan nafsu besar, tapi tenaga Tenaga kita kurang. Jadi bisnis mulai dari poin 0, poin 1, poin 2, poin 7 sampai 1000 itu ada aja kelasnya itu. Nah, mungkin dalam ilmu marketing disebut dengan target market ya. Target market. Tapi ada yang penting lagi, kedua nih, ini yang paling penting dan saya pikir ini bagus. Kerjasama dengan orang lain yang ada modalnya sekecil Anda juga. Kumpul 4 orang, 4 kali yang kecil udah gede. Kerjasama. Jadi dalam bisnis itu nggak bisa sendiri juga. Gitu. Mesti kerjasama. Misalnya nih, saya punya nih 100 nih, kita butuh uang 400 untuk modal usaha ini. Nggak bisa turun, nggak bisa lagi. Udah, saya kerjasama. Ini saya 100, ini 100, ini 100, ini 100. Gabung 400, terpenuhi. Go ahead. Iya. Jadi kerjasama dengan yang melibatkan yang lain. Apalagi dalam gereja kan, saya kira mau lah, kita udah saling kenal kok. Iya. Dalam koinonia kita. Ya kenapa Betul, enggak? Kita mulai laundry yuk, misalnya begitu. Tapi gimana? Seperti yang Bro Franky tadi bilang, jasa untuk yang males supaya kita bisa antar. Tapi keretaku nggak ada nih, motor nggak ada. Nah, udah kita TTN beli yang second misalnya begitu. Jadi intinya ya do it itu adalah action. Action, benar. Kalau nggak action, you miskin. Yes.
Simple. No excuse. Tapi untuk masa pandemi sekarang, apalagi udah era digital yang cukup familiar di semua kalangan, saya lihat juga orang-orang banyak ya yang bisa berbisnis tanpa modal. Misalnya mereka berjualan online, padahal mereka sendiri hanya menjual gambar, begitu kan? Mereka sendiri tidak pernah stok barang tersebut gitu, hanya punya akun sosial media, mereka bagikan itu di akunnya. Akhirnya mereka bisa menjual melalui itu. Modalnya apa? Cuma modal internet kan. Mereka bisa beli internetnya dan bisa menjual barang-barang yang notabene sebenarnya mereka tidak pernah stok. Betul. Itu saya rasa mulailah dari hal-hal yang kecil. Jadi no excuse, do it, just do it. Menjadi reseller juga. Iya, menjadi reseller. Bisa kok, itu bisa. bagus. Dan sekali, kalau kita kan? nggak punya modal, contoh saya sadar nggak punya modal, berarti saya harus gali skill. Sehingga Pak Kono yang punya modal, saya bisa tawarin skill saya. Contoh, Pak Kono nih punya perusahaan, Pak Kono saya ini punya desain nih. Kan desain artinya itu kan skill. Setuju. Jadi kalau kita sadar nggak punya modal, kita datang dari, ya saya juga datang dari kalangan yang nggak punya modal. Jadi ya udah, saya harus banyak belajar nih. Jadi modal kita adalah pengetahuan. Jadi supaya nggak terlalu, aduh gimana nggak ada duit. Jadi pas yang dibilang Pak Kon, kerjasama. Jadi saya nggak punya modal, saya kerjasama dengan orang yang punya modal, tapi punya skill. Nggak mungkin dong orang yang punya modal cari orang yang berskill, tapi orang yang berskill dimanapun pasti makan. Minimal musik. Iya. Iya kan. Makanya saya bilang tadi, Tuhan menciptakan kita itu kan sebenarnya sempurna. Artinya seluruh kemampuan itu dalam diri kita itu sudah ada. Tinggal yang mana yang dikembangkan itu sebenarnya. Jadi dari 2 talenta dikembangkan lagi. Ya kan? 5 talenta Bisa. kembangkan lagi. Kadang-kadang yang satu talenta nggak tahu diri. Satu talenta nggak tahu diri. Tuhan marah. Om Baku sana. Tuannya balik 3 bulan kemudian marah dia. Udah miskin, malas, Iya. nggak tahu diri. Jadi orang yang malas adalah orang yang kalah. Oke. Yes. Oke. Boleh dong berbagi tips untuk mengelola bisnis supaya sukses. Sebenarnya kalau untuk kategori kata sukses itu sendiri, saya rasa nggak ada ininya ya. Limitnya ya, batasannya, dan sukses untuk tiap-tiap orang saya rasa juga berbeda. Nah, sekarang kita tentunya yang jadi ukuran kita, standar kita sudah pasti adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana kita, karena Tuhan kita nggak boleh, Tuhan juga nggak larang kita jadi kaya, toh? Enggak. Ya kan? Boleh ya, punya banyak uang ya. Allah kita adalah Allah yang kaya. Yes, jadi kita Dan juga kita adalah anak-anaknya. berhak juga Boleh. untuk menjadi anak-anak yang kaya. Nah, tapi bagaimana tips untuk mengelola bisnis supaya sukses tapi tidak menyalahi firman Tuhan? Boleh dong kita berbagi ini. Oke, kalau dari saya ya. Iya. Ikuti aja hukum bisnis. Ada modal, mungkin bahasa Inggris, bahasa marketingnya cost of goods sold. Lalu ada margin. Ada modal, ada margin. Ketemulah namanya retail price namanya. Harga retail. Nah, untuk bisa menentukan harga retail ini bukannya dari dua ini, tapi ada tetangga, ada kompetitor namanya. Misalnya harganya lebih tinggi, ya puji Tuhan kalau harga kita lebih rendah, orang akan beli ke kita. Minimal setara sama dengan dia. Jadi harga itu sebetulnya bersaing turun ke bawah, nggak pernah bersaing turun ke atas. Jadi Naik hukum ke atas. demand yang supply lagi. Nah, kemudian begini, ikuti aturan hukum dagang dan ikuti aturan firman Tuhan. Yang mana nih? 10% persepuluhan. Persepuluhan. Belum bayar. Jangan lupa Lilover. Dari omset loh. Dari omset. Omset, bukan net profit margin. Wah. Dari omset. Yes. Iya. Kita kan pengusaha kan? Bukan dari net profit margin. Enggak. Itu yang saya pahami. Berat ya? Berat dong. Kenapa saya mengatakan begitu? Perusahaan-perusahaan yang dipajak bukan dari net margin, tapi dari revenue. Revenue itu adalah sales, omset. Belum dipotong operating expenses, belum dipotong capital expenditure, belum. Omset. Yes. Itu yang negara ambil. Negara lebih tinggi siapa sih? Lebih berat negara apa Tuhan? Tuhan. Minimal sama dari omset. Berat tapi enggak. Wah, Kalau mau diberkati Tuhan, kasih persepuluhan dari omset, bukan dari profit margin. Hati-hati.
Banyak orang tua nggak ngerti. Makanya Tuhan bilang Karena khusus di kebanyakan omset ayat kali ya. ini, ujilah. Aku. Wow, saya dapat Iya. email di sini ya dari omset. Iya, dari revenue sebenarnya. Omset plus macam-macam revenue tambah lain-lain kan, dari rental, dari bunga bank. Berapa? Ada jujur nggak kita segitu? Biasanya kita dari yang masuk kantong kan, omset sebenarnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena negara kita mengambil pajak itu EPH itu Dari omset. omset. Hasil. Terkejut kan? Kaget. Iya, saya nggak kaget karena saya udah biasa. Oh, saya sudah melakukan. Sudah melakukan. Iya. Memang dari omset juga. Omset. Iya. Makanya saya kalau ngasih per bulan itu per minggu. Karena takut berdosa kalau per bulan. Lupa soalnya. Omset loh. Ini bisa di closing nggak ya? Nanti gampang dia. Tutup gitu. Diedit aja. Nah, jujur selama ini saya memang dari net profit Salah. margin. Ibu bayar ke negara dari mana? Iya dari omset. Itu dia. Apa bedanya? Masa Tinggian untungan mana? yang Negara apa sisa-sisanya Tuhan ya? Ibu? Tadi minimal sama ya. Look at me. Harusnya Tuhan. Yes. Sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan share. Oke. Kita pay ke Tuhan itu mesti lebih. Saya nggak bisa karena gembala saya di depan. Nggak penonton. Bapak merasa, Iya, penonton tuh. apakah Bapak merasa tertekan saat ini? Iya. Nah baik, Ya. selanjutnya pertanyaan selanjutnya tentunya tidak semua orang harus terjun ke dunia wirausaha ini ya. Jadi kalau cerita tentang bakat, saya rasa setiap orang sebenarnya punya ya Ada. jiwa atau bakat entrepreneurship ini di dalam gereja ya. Ada. Jadi ini mungkin pertanyaannya agak sedikit apa ya, lucu-lucu manja ya. Kira-kira bisa nggak kita menemukan ciri-ciri orang yang memang punya bakat di bidang kewirausahaan ini? Ciri-ciri. Makanya saya bilang ini agak Kalau menemukan ciri-ciri, artinya seorang leader juga harus peka, berarti harus kepekaannya dalam hal selain ini kan kita mau memperlengkapi ya. di gereja Ya. atau di komunitas kita. Jadi seorang leader harus peka. Jadi kadang-kadang memang pengalaman saya nggak semua orang itu bisa ditantang untuk usaha. Tidak Nggak semua bisa, ya. nggak semua orang itu bisa ditantang untuk berbisnis. Oke. Maaf, ada yang memang mental block. Jadi dia memang udah mental pesuruh. Iya, iya. Jadi mau gimana lagi pun, ya dia mungkin ya dia mensyukuri itu. Mungkin dan saya pun di situ juga diingati ya dia mensyukuri itu. Karena kalau semua bos siapa mau disuruh Siapa yang kan. jadi Jadi kita yang sebagai leader yang harus lebih peka melihat, dan biasanya itu lebih erat kalau melihat orang-orang yang jiwa entrepreneurnya itu biasanya karakternya itu kolerik sih. Kolerik. ya. Jadi dia lebih bisa memimpin. Dia punya kayak minimal dia bisa memimpin di dalam 2-3 orang. Dia bisa berpengaruh di sana. Jadi kalau kita sudah menemukan itu ya udah, kira kita mungkin bisa pupuk dia untuk menjadi entrepreneur. Dan biasanya juga orangnya pengen tampil ya. Pengen tampil, Nah, ya itu salah ada satu sanguinnya ya. juga kan. Nah, ada sanguinnya juga. Iya, ada sanguin. Jadi Dikombinasi ya di situ ya. kepekaan itu aja sih. Kadang-kadang ya jujur ada pernah yang sudah kita ini udah nggak tanpa modal lagi, kok tinggal ngerjain. Dia bingung, aku mau ngerjain dari mana? Jadi di situ sih. Jadi kepekaan untuk menemukan orang-orang yang berciri-ciri entrepreneur atau memang dia sebagai helper kita atau mungkin makanya ada asisten gitu kan. Jadi memang dia nggak bisa menerobos atau dia nggak bisa melakukan banyak hal. Karena entrepreneur ini sebenarnya walaupun ya kalau ingat buku Bob Sadino sebenarnya agak melenceng ya, tapi memang harus punya bekal sebagai entrepreneur. Gitu sih kalau saya memahaminya untuk menemukannya. Ciri-ciri lain mungkin dari Pak Kono yang bisa. Kalau saya lihat sih orang ciri-ciri yang seorang entrepreneur adalah orang yang bisa melihat peluang. Nggak peduli dia karakternya apa, mau sanguis, mau kolerik, mau pragmatis, mau apa, melankolik. Biasanya juga kita coba ya, orang-orang yang melankolik nih, Ah, ini seniman-seniman nih. nih, Ini jarang-jarang. cepat nangis, tapi bisnisnya banyak loh. Iya. Lihat aja tuh. Maka bisnisnya Apalagi nggak orang-orang kelihatan. sanguis penyanyi kayak Yudika itu bisnisnya banyak udah. Iya, benar. Jadi mungkin lebih bukan ke karakter, ya, tapi lebih kemampuan seseorang melihat peluang. Lihat peluang. Nggak dilihat dari gayanya.
banyak kita lihat dia pemain bisnis tuh bahasa Medannya longo-longo gitu ya, kayak bego gitu. Lu jangan main tuh, Alphardnya 3 tuh. Iya. Karena dia diam-diam melihat peluang. Satu lagi, orangnya jago ngitung. Harus jago ngitung ya. Kalau misalnya gua keluarin sekian, misalnya bagi orang 200 juta, tapi dia udah menghitung, dia akan untung 2 kali lipat. Dia lepaskan 200 juta itu. Betul. Bagi orang yang nggak bisa menghitung, lu berani lu 200 juta lepas begitu aja? Oh, nggak berani apa? Karena dia nggak ngitung. Nah, kembali ke tadi, orang yang jago ngitung itu adalah orang yang nekat, berani mengambil risiko. Mengambil risiko. Dua itu aja, Pon. Orang-orang Mau. begini jago itu. Nah, rata-rata saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha kain waktu saya kerja dulu 27 tahun di Matahari Department Store. Itu dulunya udah triliun. Ada produk beberapa. Ya memang bawahnya nekat. Dan bawahnya tenang. Tas di sini gini-gini aja. Tapi dia memahami, mikir, oh nanti malam ketemu. Gua lihat nih di sini nih. Betul kok. Yakin aku. Main langsung. Berapa lu lepas? 2M. Tuh. Bagi kita 2M nekat banget nih orang. Lepas sama dia. Ya enggak 2-3 bulan lagi. Duit gua udah balik tuh. Berapa lebih overnya? 3 kali lipat. Orangnya tenang-tenang aja loh. Mau dapat ikan paus nggak mungkin umpannya Yes. ikan teri ya atau ikan sepat ya. Ya minimal ini, minimal hiu juga. Hiu juga ya itu pancingannya Ya, ya. betul. Oke. Ada orang yang jadi pemikir, ada orang yang bekerja di belakang meja. Hanya Betul ya? orang-orang yang kolerik dan sanguis tadi lebih cepat ketahuan. Betul. Kentara dia. Iya. Aku setuju. Ya, kalau itu ya. Karena Ketahuan kalau dia, orang wow, melankolik heboh. memang nggak pernah ketahuan pergerakannya. Enggak dalam baik tapi dalam dia. Tapi dalam dan justru mereka ini justru biasanya yang banyak peluang lagi ya. Iya, karena dia sifatnya kan defensif sebetulnya. Iya, Dia melihat defensif. nantinya yang kolerik sama sanguis udah jatuh. Oh, gue nggak berani. Lihat nih, dia Nah, dia banyak. Dia menang aja di ya. Iya, Dia benar. menang. Asik ya. Iya, enak ya. Nah, sekarang apa kira-kira dampak jiwa kewirausahaan ini bagi pelayanan gerejawi? Nah, di sini saya bisa sebelum kita diskusikan nih, jangan sampai menyalah gitu ya, karena kan ada nih di firman Tuhan waktu itu Tuhan marah karena ada yang berjualan di dalam gereja, di dalam rumah ibadah, gereja ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan pelayanan gerejawi, ini kan jangan sampai nanti jadi berita terbaru lagi ya. Ini kayaknya channelnya ngajarin orang jualan lagi di gereja ini. Iya. Apa dampaknya bagi pelayanan gerejawi? Sebenarnya ini cerita Tuhan Yesus marah di Bait di suci. bait suci itu kan Iya. artinya ada penyalahgunaan bait suci itu dari awalnya. Gereja juga begitu, gereja secara lahiriah. Lahir ya. Itu kan sebenarnya di dalam itu kan konteksnya kan aspek rohani saja, nggak boleh ada duniawi. Artinya gereja nggak boleh berbisnis, tetapi gereja wajib menyuruh jemaatnya untuk hidup layak di hadapan Tuhan secara materi. Itulah usaha itu. Iya. Iya, jadi kalau dalam gereja atau gereja dibisniskan, ingat beda itu. Beda. Jangan sampai gereja dibisnis Jangan. menjadi apa namanya? Nanti gerejanya yang terjual, Pak. Enggak, Emang ada Pak? Udah ini ngomong nanti dulu. Jadi gini, gereja, jadi anak Tuhan nggak boleh berbisnis dalam gereja, jelas itu. Tapi gereja wajib memberdayakan jemaat yang lemah untuk bisa membantu di luar sana untuk berusaha supaya dia hidup mandiri dan sekaya-kayanya. Apa dampaknya buat gereja? Nah, kalau kita lihat dari Maliaki 3:10 itu kan persepuluhan yang dia dapat di luar itu diserahkan untuk pembendaharaan gereja. Iya. Maka totalitas ini nanti gereja akan diberkati luar Akan biasa dan diberkati. ini menjadi model gereja untuk memberkati yang lain lagi. Gitu. Tapi ini untuk sekedar sharing ya mungkin ya. Tadi dikatakan apa boleh gereja tidak boleh dibisniskan begitu ya. Tidak boleh ada bisnis dalam gereja. Dua itu. Ya kan? Nah, ini sekedar sharing. Kalau misalnya nih untuk event-event dalam gereja seperti Natal ya, yang butuh dana, pengumpulan dana. Ini kita diskusi ya sifatnya ya. Karena ada beberapa
hamba Tuhan yang memang tidak mengizinkan, ada hamba Tuhan yang memang mengizinkan. Nah, untuk mengumpulkan dana masuk wirausahanya, misalnya seperti berjualan makanan, walaupun itu dari jemaat sendiri, jemaat yang berkarya sendiri dan itu dijual baik ke sesama jemaat maupun keluar dari jemaat. Nah, kira-kira itu kan entrepreneurship-nya udah masuk nih di dalam gereja. Ya. Nah, boleh dong kita saling sharing ya, karena saya tahu ada beberapa gembala yang sangat tidak menyetujui hal-hal ini, tapi ada juga yang kenapa tidak, begitu ya. Nah, ini mungkin kita boleh saling sharing, boleh nggak hal-hal yang seperti itu, kira-kira? Ini kan jiwa Gini, wirausaha juga. Baik, ini itu kan tentatif dan tergantung tujuan. Iya. Kalau gereja berusaha, lalu hasilnya untuk gereja itu, kayaknya nggak pas. Kalau gereja itu Berusaha, misalnya usaha bisnis, ya. tapi hasilnya untuk pembangunan gereja itu secara terus-menerus, Oke. kayaknya bukan gereja itu, udah usaha, udah PT. Oh. Tapi kalau sifatnya insidental, misalnya lagi sedang Natal, Perayaan Natal. ya kan tujuannya untuk membantu acara itu supaya bisa berjalan lancar kan, Berjalan. dananya sementara dan yang jual juga anak Tuhan di tempat Anak itu, Tuhan di dan tempat hasilnya itu. juga di situ bukannya untuk memperkaya langsung kaya begitu, ya enggak lah, sifatnya kan 1 hari 2 hari gitu. Tergantung tujuan kalau menurut saya. Tapi jangan gereja itu tujuannya untuk dalam tanda petik untuk kaya. Karena gereja diciptakan untuk kaya, tapi untuk membina jemaat, ya, mempersiapkan jemaat menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Menurut saya begitu. Kalau dari Ya, kalau saya sih yang pertama menanggapi apa yang tadi pertanyaan dampak entrepreneurship ada di gereja. Iya. Jadi yang salah yang nggak salah itu sebenarnya di gereja itu boleh pebisnis. Cuman gereja itu jangan dibisniskan atau jangan bermain bisnis gereja. Mungkin gitu ya, Pak. Ya. Tapi pebisnis ada di gereja Pebisnis Boleh. sangat semua. bagus ya kan. Kalau bisa semua. Pasti pertumbuhan gereja Cepat. pasti akan semakin cepat karena Kalau raja-raja di gereja banyak, Iya. wah, itu akselerasi gereja, wah, menjadi mega church. jadi dampak entrepreneurship ada di gereja itu saya rasa dampaknya sangat positif dan Dampaknya sangat sangat membantu positif, ya. pertumbuhan gereja. Oke. Dan kalau berjualan yang seperti yang kakak tadi bilang, Sifatnya tentatif. saya rasa itu edisional ya. Artinya bukan bisnis atau bukan jualan. Jadi hanya bertukaran. Saya beli mungkin nanti apa yang dijual oleh Yud, lalu saya ambil lalu. Itu kan antara di situ, kecuali sampai seperti yang bilang Pak Oke. Kono tadi dan berkelanjutan. Nah, itu salah. Nah, itu kan nggak tahu pasti keuntungan ini mau dikelola ke mana. Harus butuh accounting untuk Iya, ngurus. khusus. Kalau misalnya ditujukan untuk pembangunan gereja, Sifatnya Boleh, kan Mas. sebenarnya itu tentatif juga. tentatif juga Ya, berarti kan ya. pembangunan gereja kan ada panitianya. Oke. Panitia itu nggak selamanya loh. Oke, Iya. oke. Boleh Kan aja. dibubarkan. Berarti ya. Tapi ada satu syarat. Oke. Jangan kita melakukan transaksi yang menyalahi aturan Tuhan. Produk-produk yang menyalahi aturan. Misalnya jual Misal? rokok, Oh, iya. jual minuman keras. Ya, Seperti itu. ya, ya. Jadi mesti kita di gereja harus tahu dan ketat untuk itu. Oke. Nah, selagi marginnya untuk pembangunan gereja Tuhan, is okay, no problem. Tapi jangan terus-menerus, terakhir nanti gereja menjadi PT. PT. Kan gawat. Bukan gereja lagi. Nah, Bisakah entrepreneurship itu diintegrasikan ke dalam pelayanan gerejawi? Jika bisa, bagaimana cara mengintegrasikannya? Mana nih kira-kira bahasa sederhananya ya? Tadi sebenarnya udah nyinggung-nyinggung juga sih, ya kan? Diintegrasikan ke dalam pelayanan gerejawi. Ke dalam pelayanan juga gimana ya mengintegrasikannya? Koperasi aku rasa integrasi dari ada kan beberapa gereja yang punya koperasi. Itu kira-kira boleh? Koperasi. Ya. Nah, Sebelum saya lahir koperasi gereja sudah ada. Jadi nggak tahu ya kalau itu salah berarti kita sedang mengikuti yang salah. Tapi kalau diintegrasikan di gereja bisa sih. kalau Pak Kono bisa. bisa. Oke. Dan ini yang penting. Boleh, jadi ini bukan bisnis. Marginnya akan diberikan untuk hamba-hamba Tuhan yang telah pensiun. Marginnya Keuntungannya diberikan dibagi sama rata hamba Tuhan kepada hamba Tuhan yang sudah pensiun. sudah Artinya gini, pensiun. ada hamba Tuhan yang secara fisik pun nggak sanggup lagi, nggak bisa khotbah lagi, kita kasih bulanan.
Itu yang menangani koperasi dari gereja atau dari Salah satu bagian dari gereja. salah satu bagian dari gereja? Ya. Oke. Kalau yang Pak Dr. Franky, memang selain cerita koperasi lah, mungkin Oh, Integrasi maksudnya. integrasi lain. entrepreneur. Ya sama sih, yang saya lihat masih koperasi sih yang Masih koperasi ya. berkelanjutan ya. Artinya yang continue. Karena Itu- gini, itu- kalau misal non koperasi, berarti kan main perusahaan terbatas. Artinya modal bisa besar, seseorang itu bisa besar. Artinya lama-lama dia akan menguasai bisnis di gereja itu. Oke. Udah salah. Jadi kalau koperasi itu Kan milik memang bersama. murni milik 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 bersama ya. dari kita, oleh kita untuk kita. Oh. Minimal milik yayasan, gitu Ya. kan, kalau gereja Gitu. buat yayasan. Nah, kalau di kami bukan di bawah yayasan juga sih. Bukan di bawah Sendiri. Kan agak beda itu. Berarti harus ada ownership dong. Ada. Seluruh jemaat sebagian lah ya. Per bulan bayar sama. Nggak boleh ada lebih. Masalah nanti kalau ada lebih, rajanya muncul. Wah, itu udah duniawi banget itu. Dan itu dari jemaat tentunya. Ya. Dari Ya, jemaat. Jemaat sebagian yang mampu pekerja. lah. Ya. Oke. Ya. Hanya itu kayaknya di Indonesia yang bisa diintegrasikan. Diintegrasikan. Yang lain tidak disarankan. Karena takut itu tadi ya. Ya, itu yang tadi. Pemilik modal besar nanti Iya, satu iya. saat. dia menguasai. Ya terakhir, biasanya kalau pemilik modal besar kan unsur berantamnya kan tinggi nih. Betul. Ya, kontribusi terbesar berarti keuntungan dia paling besar. Iya. Nggak bisa pergi rata lagi. Mm-mm. Jadi konsep koperasinya udah salah. Sudut pandang koperasi lagi. Tapi yang paling penting, margin yang ini untuk apa? Nah, itu dia. Nah, saya pikir kalau margin itu masih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, nggak salah. Nggak salah. KPK-nya untuk itu siapa dong? KPK-nya? Iya. Ada tim auditnya. Ada tim Internal audit auditnya sama ya. Harusnya ada sih, Internal. karena itu Harusnya rentan kan. ada. Sangat. Itu Setiap tadi bulan ya. kita kasih report, dan setiap tahun akhir bulan, bisa awal bulan juga kita rapat umum anggota Rapat umum anggota. dengan pertanggungjawaban. Ya, Oke. kita lakukan itu. Kebetulan saya melakukan itu, saya nggak tahu tadi pertanyaan. Iya. Ini saya banyak dapat hal baru hari ini. Baiklah, tidak terasa waktunya. Di sesi terakhir ini mungkin masing-masing narasumber boleh memberikan closing statement lah ya, Ya. untuk menutup diskusi kita yang sangat luar biasa pada saat sore hari ini. Mungkin dari yang muda dulu kali, atau Ya, yang merasa oke, siap. muda. Yang Bapak muda dong. atau merasa muda? Oke, Holy Lovers dan para jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jadi pribadi yang memberikan kontribusi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada dalam gereja apapun. Melalui apa? Persembahan persepuluhan. Itu yang membuat gereja Tuhan berkembang. Amin. Haleluya. Ya, Holy Lover, kalau mau berusaha jangan dipikir-pikir, kerjain aja. Itu dia. Sarangnya. Sekarang ya. Terus, Oke, haleluya, puji Tuhan. Holy Lovers dimanapun berada pada saat ini, semoga bincang-bincang kita pada saat sore hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi masukan untuk Holy Lovers yang mungkin saat ini sedang ragu-ragu untuk memulai menjadi seorang wirausaha. Saat ini adalah saat yang tepat. Tidak usah pedulikan resiko ke depan. Ingat, kita punya Tuhan yang kaya, Amen. Tuhan yang sanggup memberkati kita Amen. berlipat kali ganda. Yes. Tuhan pasti akan berkati. Amen. Yang penting kita mulai. Just do. action. Haleluya, action. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.